Di sebuah kota kecil yang sunyi, tinggallah seorang pemuda bernama Raffi. Usianya baru menginjak 22 tahun, tetapi langkah hidupnya sudah lama jauh dari cahaya. Ia tumbuh dalam keluarga biasa, dekat dengan masjid ketika kecil, namun semakin dewasa, dunia mulai menariknya dengan janji-janji kosong. Malam-malamnya dipenuhi hura-hura, siangnya berlalu tanpa arah, dan hatinya semakin jauh dari ketenangan. Suatu malam, ketika langit begitu gelap dan lampu kota redup tertutup gerimis, Raffi berjalan pulang dengan kepala kosong dan hati berat. Di tengah langkahnya yang gontai, ia melihat seorang lelaki tua duduk di bawah emperan toko, menggigil memeluk tubuhnya. Tanpa sadar, Raffi menghentikan langkah. Ada sesuatu pada tatapan mata lelaki itu. Bukan sekadar kesedihan, tetapi ketenangan yang aneh. Lelaki tua itu tersenyum samar. Anak muda, hujan ini dingin, tapi hati yang jauh dari Allah lebih dingin lagi. Raffi terdiam. Kata-kata itu menusuk, seolah-olah lelaki itu membaca isi dadanya. "Kenapa Bapak bisa bilang begitu?" tanya Raffi lirih. Orang tua itu mengusap janggut putihnya. "Dulu aku pun pernah jauh. Duniaku gelap, penuh kesalahan. Tapi ketika aku kembali padanya, aku sadar, ternyata Allah tak pernah pergi, kita yang menjauh." Raffi tercekat. Ada guncangan kecil di dadanya, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. "Bagaimana caranya kembali?" Lelaki itu menatapnya, lembut. "Cukup dengan satu langkah, mengakui bahwa hatimu butuh Dia. Sisanya, Allah yang akan memanggilmu pulang." Hujan semakin deras. Saat Raffi menawarkan tempat berteduh, lelaki tua itu perlahan berdiri. Namun, ketika ia berkedip, sosok itu seperti menghilang, hilang begitu saja di antara kegelapan hujan. Raffi mencari ke sekeliling, tetapi tak ada siapapun. Tidak ada jejak kaki, tidak ada bayangan. Saat itu, hatinya bergetar hebat. Pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Sejak malam itu, ketenangan Raffi hilang. Bukan karena gelisah, tetapi karena hatinya terus memanggil-manggil sesuatu yang lama ia tinggalkan. Allah. Saat subuh pertama yang ia coba bangun, tubuhnya terasa berat. Namun ia paksakan berdiri. Ketika ia mengangkat tangan takbir, suaranya bergetar, seolah seluruh kesalahan masa lalunya ikut menekan dada. Dan ketika ia sujud, air matanya jatuh tanpa diminta. "Ya Allah, aku kembali. Aku lemah. Aku salah. Tapi aku ingin pulang." Ia menangis sampai sujudnya basah. Hari demi hari berlalu. Raffi mulai memperbaiki hidupnya. Teman-teman lamanya mengejek, menganggapnya munafik, bahkan menertawakan perubahan itu. Tapi di dalam hati Raffi, ada cahaya baru yang membuatnya kuat. Setiap kali ia merasa goyah, ia ingat kata-kata lelaki tua yang muncul di tengah hujan malam itu. Kata-kata yang seakan dikirim tepat untuk dirinya. Dan Raffi sadar sesuatu. Ia tidak pernah melihat lelaki itu lagi. Tidak di jalan itu, tidak dimanapun. Seperti seseorang yang hanya muncul pada waktu yang ditentukan, lalu pergi setelah misi selesai. Kadang Raffi bertanya, siapa dia? Malaikat? Orang saleh? Atau hanya ujian dari Allah?
Namun lama-kelamaan, ia belajar untuk tidak mencari jawabannya. Karena yang lebih penting bukan siapa yang datang, tetapi pesan apa yang dibawa. Dan pesan itu mengubah segalanya. Tahun berlalu, hidup Raffi berubah drastis. Ia bukan lagi pemuda yang tenggelam dalam gelap. Ia menjadi pribadi yang lembut, tenang, dan bermanfaat bagi banyak orang. Ia sering pergi ke jalan malam hari, membagikan makanan, selimut, atau sekedar duduk menemani mereka yang sendirian. Kadang ia berharap bertemu kembali dengan lelaki tua itu, namun tak pernah sekalipun terjadi. Sampai suatu malam, seorang ustadz yang sudah sepuh berkata kepadanya, "Jika Allah ingin seseorang kembali, Dia akan mengirimkan tanda. Bisa berupa manusia, nasihat, bahkan kejadian kecil yang menyentuh hati. Tapi tanda itu hanya bekerja bagi mereka yang hatinya masih hidup." Raffi menunduk. Saat itu ia sadar, lelaki tua itu mungkin hanya salah satu cara Allah mengetuk hatinya. Kini, setiap kali Raffi sujud, ia selalu berkata, "Ya Allah, jika Engkau tidak memanggilku malam itu, mungkin aku telah hilang. Terima kasih telah mengizinkan aku pulang." Dan dengan itu, hidupnya menjadi bukti bahwa tidak ada yang terlalu jauh untuk kembali kepada Allah. Sebab, ketika seorang hamba mengambil satu langkah menujunya, Allah akan mendatanginya dengan 1000 langkah kedekatan. Inilah kisah tentang taubat, bahwa seterpuruk apapun manusia, selama ia mau kembali, Allah akan menyambutnya, bukan dengan hukuman, tetapi dengan cinta.